Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Waqala ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Aw qala ukhra iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safihan ashabih aw kama qala. Ayuhal hadirun jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah berkenan memberikan kesempatan kembali untuk menjalankan ibadah maktubah, yaitu sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi jalan, dimudahkan kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, kemudian kita juga selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqamah menjadi umatnya ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan, kita masih melanjutkan tentang karakter, identitas, ciri orang munafik. Sekarang insyaallah masuk ayat ke-19 kemarin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Atau kasayyibin, jadi kasayyibin itu seperti hujan lebat, minas sama dari langit, fihi yang di dalamnya, zulumat kegelapan, ra'du dan petir, barku dan kilat, yaj'aluna yang dia menjadikan orang-orang munafik itu asabi'ahum, jadi jari mereka, fi adhanihim untuk menutupi telinga mereka, minas sawa'iqi, jadi dari petir itu, hadara karena takut al-mauti maut. Allah dan Allah muhitum meliputi bil kafirin, orang-orang yang kafir.
Baik, kita pahami Pak. Jadi Allah memberikan perumpamaan orang-orang munafik itu seperti apa? Hujan yang sekarang musim hujan ya, hujan yang lebat. Kemudian apa? Kondisinya gelap. Kemudian ada petir, ada kilat. Kemudian apa? Karena ketakutan menjadikan jari ini Pak, menutupi telinga mereka. Minas sawaiki hadharul, jadi dari apa? Suara petir itu karena apa? Hadharul maut. Jadi ini adalah perumpamaan yang apa? Kondisi mereka, kondisi yang sangat memprihatinkan. Jadi orang-orang munafik itu tidak ada sakinah di dalam kehidupannya. Jadi hatinya gelap, mindsetnya juga tidak benar, perilakunya juga nggak benar. Jadi Allah memberikan perumpamaan sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi ada auqasaybi minasam, jadi hujan yang sangat apa? Deras sekali, kemudian dalam hujan itu kondisinya apa? Gelap. Masih ada apa? Petir, kemudian ada kilat. Sehingga Pak, coba jenengan kalau dalam kondisi hujan yang semacam itu ya, hujan deres, kemudian peteng dedet, enek kilat, kemudian beledaknya nyamber-nyamber. Kira-kira ya Pak, pasti akan merasa takut. Jadi akan mencari perlindungan. Artinya apa? Orang-orang munafik itu tidak mempunyai satu kekuatan yang kuat di dalam jiwanya, tidak ada kekuatan yang settle dalam jiwanya, karena memang jiwanya itu enggak benar. Jiwanya tidak ada komitmen dalam dirinya bahwasanya dia itu adalah orang-orang yang baik, tapi mengakunya orang yang baik. Sehingga yang terjadi apa? Hadharul maut. Jadi yang ditakuti apa? Kematian. Ayyuhal hadzirun rahimakumullah. Kemudian wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah itu muhitum, meliputi bil kafirin, terhadap orang-orang yang kafir. Artinya apa? Menguasai. Jadi Allah itu akan apa? Memberikan satu justice ya, kepada mereka, memberikan satu hukuman kepada mereka, sehingga apa? Mereka dalam kondisi yang sangat terhina, menghinakan. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat ke-20. Yaqulul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum ma شاءوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Yakadu, hampir-hampir, al-barku, jadi kilat itu yakhtafu, menyambar, absarahum, jadi absarahum itu, jadi yakadu, hampir-hampir, al-barku, kilat itu, yakhtafu, menyambar, absarahum, penglihatan mereka. Kullama, jadi kullama itu tatkala, jadi bahasa yang enak itu apa Pak? Jadi kullama itu setiap, adha'a lahum, adha'a lahum, menyinari, lahum bagi mereka, masyau, mereka berjalan fihi, di dalamnya. Wa idza, dan apabila adlama, gelap, alaihim, atas mereka, qamu, mereka apa? Dia tidak melakukan perjalanan itu. Walau syaa, jikalau syaa, menghendaki Allah la dhahaba, sungguh dhahaba itu aslinya kan
pergi, Pak. Tapi di sini redaksinya semacam ini menghilangkan. Jadi sungguh Allah telah menghilangkan bisam'ihim pendengaran mereka, wa absarihim dan penglihatan mereka. Innallaha sunya Allah ala atas kulli tiap-tiap syai'in sesuatu qadir maha kuasa. Jadi ini perumpamaan mereka. Jadi yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir al-barqu. Jenengan pernah belajar membaca Al-Qur'an yang dikarang oleh ulama Indonesia Jawa Timur itu, Al-Barqi itu dulu. Jadi belajar kilat. Jadi al-barqu itu adalah kilat cepat. Jadi hampir-hampir kilat itu yakhtafu menyambar absarahum pendengaran mereka, kullama adha'alahum tatkala menyinari lahum bagi mereka masyafihim. Mereka berjalan masyayamsi masyafih, maka mereka berjalan fi di dalam. Jadi kondisi yang sangat memprihatinkan. Allah memberikan satu perumpamaan yang sangat mengerikan. Kemudian apa? Mereka itu tidak bisa berdiri sendiri di atas kaki sendiri, membutuhkan apa? Bantuan. Jadi kalau orang munafik itu kalau tanpa dibantu orang lain tidak akan bisa viral. Jadi kemunafikan itu bisa disebarkan, kemudian viralkan oleh orang lain. Baru mereka bisa masyaw berjalan. Artinya apa? Kelihatan keterkenalannya. Tapi ternyata apa? Naudzubillah. Kalau sekarang ini kan bahasanya apa? Supaya orang terkenal diapakan? Ya. Jadi dibuat satu kemasan yang supaya orang itu nanti dikenal masyarakat, dibuatlah yang baik-baik. Karakter mereka, sifat mereka, perilaku mereka, di mana dia menyumbang hartanya, kemudian di mana dia mengerjakan sholat. Jadi diviralkan semacam itu. Jadi bahasa yang sekarang itu yang lebih anak muda tahu itu apa? Diviralkan supaya orang itu dianggap orang baik. Akhirnya apa? Tendensinya apa? Supaya dibela, supaya nanti dijadikan pemimpin. Wa idza adlama alaihim kamu, ketika gelap, jadi kondisinya gelap, maka mereka berhenti. Jadi orang-orang munafik itu tanpa bantuan semacam itu dia akan berhenti, kelihatan aslinya nanti. Dan itu nanti kita akan bisa melihat endingnya di akhir. Jadi kelihatannya awalnya luar biasa ya, mau jadi pemimpin. Janjinya ya kan, membuat satu MOU dengan masyarakat bahwasanya nanti kalau jadi semacam ini. Wah, itu ditulis di mana-mana, mulai di Facebook, kemudian di televisi, berita-berita. Nanti kalau sudah menjadi pimpinan, naudzubillah, mereka akan berhenti melakukan itu karena sudah selesai tujuannya kan. Padahal apa? Walau sya Allah, jadi jikalau sya'a menghendaki Allah la dzahaba. Jadi lamnya ini lam takkid. Kalau lam digandeng dengan huruf depannya itu lam tauhid. Kalau ada lamnya tidak. Makanya di sini betul-betul sungguh dzahaba menghilangkan bisam'ihim pendengaran mereka, wa absarihim dan penglihatan mereka. Jadi kalau Allah mau akan dihilangkan. Jadi orang tidak mendengar keviralan mereka. Orang tidak akan melihat hal-hal yang diviralkan mereka. Kalau Allah mau dihilangkan telinganya, pendengarannya, itu kan bahasa kinayah itu. Artinya apa? Orang sudah nggak mau mendengarkan, wes paling ya gitu. Kamu akan melakukan penipuan, kebohongan publik gitu. Wabsorihim, orang juga tidak akan melihat. Wes ngomong apa, sudah kamu melakukan apa saja, orang nggak tertarik sama sekali. Sudah bosan dengan janji-janjinya, sudah bosan dengan statement yang dibuat.
Jika Allah itu mau, jika Allah menghendaki maka akan dihilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Innallah, sungguhnya Allah, ala atas kulli tiap-tiap syai'in, sesuatu, qadir, maha kuasa. Jadi gini Pak, ketika kita itu menjadikan sesuatu, menjadikan sesuatu itu bahwasanya kita yang sanggup untuk melakukan, itu jadi masalah. Kalau kita pahami ayat ini ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu ala atas kulli tiap-tiap syai'in sesuatu. Qadir, maha kuasa. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi apa yang kita sombongkan, apa yang kita banggakan, ternyata Allah lah yang super power, tidak ada tandingannya. Dan kalau ini kita pahami, maka hidup itu akan enak. Jadi kalau orang itu merasa dirinya menjadi subjek, menjadi pelaku, maka akan menumbuhkan keburukan dalam hatinya, menumbuhkan keburukan dalam perilakunya. Oh nanti hidup saya planning begini, terus begini, nantinya begini, anak saya. Tapi kadang-kadang realitanya Pak, enggak seperti apa yang kita inginkan. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau kita ini menganggap diri kita ini menjadi maf'ul, penderita Pak, kita ini menjadi objek, maka akan tenang. Apapun yang terjadi, yang ditakdirkan oleh Allah kita terima, itu akan tenang. Jadi ada sakinah dalam hidup ini. Kalau kita ini ditakdirkan oleh Allah, misalkan mempunyai finansial yang banyak, maka akan menumbuhkan kebaikan. Untuk apa? Ya berjuang di jalan Allah. Untuk apa? Infak, untuk sedekah, untuk kepentingan agama Allah. Tapi kalau kita ini tidak memahami dengan semacam itu, seperti itu, kita ini bukan menjadi objek, maka dia akan mengatakan ini milikku, sulit saya cari, maka akan aku gunakan sesuai dengan kemauanku sendiri, hawa nafsuku sendiri. Jadi semacam itu. Jadi apapun, kalau kita ini menganggap diri kita menjadi fa'il, pelaku, ya sudah. Nanti hidup tidak akan tenang. Kok iso ya? Padahal di sini ayat yang jelas, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Tidak ada kesombongan, tidak ada uzub, kebanggaan diri, tidak ada sum'ah di dalam diri kita. Yang ada apa Pak? Qanaah. Jadi selalu menerima keputusan Allah, qadarullah yang terjadi pada diri kita. Coba jenengan kalau tidak percaya silahkan survei kepada orang-orang yang tidak tenang hidupnya, itu apa yang terjadi? Ya karena tidak menganggap dirinya sebagai objek. Jadi tidak menganggap dirinya sebagai objek. Merasa dirinya mampu, merasa dirinya sudah cukup. Ini enggak boleh. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang masuk pada ayat ke-21. Bahasan lain. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada kalimat ya ayyuhan nas, ya-nya itu harfun nida. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, a'budu, sembahlah, rabbakum, Tuhan kalian, alladzi, yang khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina, dan orang-orang min qablikum, sebelum kalian, la'allakum, agar kalian tatakun, menjadi orang yang bertakwa. Baik. Jadi di sini ada satu tarbiyah yang diberikan oleh Allah. Kita semuanya Pak, enggak dipilih itu. Ya ayyuhan nas itu sifatnya umum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi manusia siapa saja, komunitas di mana, bangsanya apa, sukunya apa, warna kulitnya apa, bahasanya apa, semuanya dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhan nas. Jadi kadang-kadang kan ada kalimat apa? Ya ayyuhalladzi,
Nah, amanu itu khusus gitu. Tapi kalau ya ayuhan nas itu adalah umum. Ya ayuhan nas a'budu rabbakum. Sembahlah Rabb. Rabb itu adalah pencipta. Rabb itu adalah pengelola. Rabb itu adalah pendesain. Rabb itu adalah penyedia. Jadi sembahlah Rabbmu, Tuhan kamu, alladzi yang khalaqakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia, a'budu, sembahlah Rabbakum, Tuhan kalian, alladzi yang khalaqakum, telah menciptakan kalian. Jadi di sini ada tauhid rububiyah. Jadi tauhid itu ada 3, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Jadi hari ini kita membahas tentang tauhid rububiyah. Makanya ya ayuhan nas, wahai manusia, a'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian yang telah alladzi khalaqakum, menciptakan kalian. Jadi sini kemudian disambung walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Coba kita pahami apa tauhid rububiyah. Mulai desainnya Nabi Adam, coba kita pahami. Kita ini Pak, kita ini sadar atau enggak, kita ini masih ada kaitannya dengan Nabi Adam, ya kan? Satu orang Nabi, yaitu Nabi Adam, kemudian diambil sebagian tubuhnya menjadi Hawa, kemudian menjadi miliaran. Di Cina saja sekarang sudah penduduknya 1 miliar lebih. Kalau di Indonesia ini kurang lebih 270-an ya juta itu. Jadi itu masih ada kaitannya, korelasinya dengan sel yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihi salam. Dan itu tidak punah sampai nanti yaumul kiamah. Bisa dibayangkan hebatnya Allah, luar biasanya Allah itu. Dari satu orang kemudian menjadi bermiliar-miliar orang. Dan nanti akan apa? Modelnya juga berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda. Coba kita pahami benar. Jadi kalau orang itu memahami dengan betapa hebatnya Allah, Tuhan yang kita sembah itu, dari satu orang menjadi miliaran orang. Itu adalah Rabb, Tuhan, pengelola, pendesain, penyedia, pembuat manusia ini. Dan semuanya dicukupi oleh Allah, Pak. Kita ini tidak akan mati sebelum rezeki kita habis, paham? Jadi kita tidak akan mati sebelum rezeki kita habis. Kalau rezeki kita sudah habis, akan mati. Pasti. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian apa? Tujuannya, jadi landingnya apa? La'alakum tatakun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ada satu ungkapan apa? Yang sering kita dengar ketika kita mendengarkan ceramah, apa? Man arafa rabbahu, barang siapa yang kepingin tahu Tuhannya, maka barang siapa kepingin kenal Allah, maka harus kenal dirinya. Barang siapa yang kenal dirinya pasti kenal Allah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, maka otomatis dia akan kenal penciptanya, Rabbnya. Kalau orang itu tidak mengenal dirinya siapa kita ini, maka tidak akan sulit untuk mengenal Allah yang sulit. Sajane aku ini sapa? Sebenarnya saya itu siapa? Kalau manusia itu tahu siapa saya ini sebenarnya, itu kan nanti akan dijawab melalui apa? Dalil, melalui apa? Bimbingan Quran dan Sunnah. Sehingga apa? Akan menumbuhkan tauhid yang sangat kuat di dalam tubuh kita, dalam diri kita. Karena memahami penciptaan kita. Kita ini coba Pak, tadinya nggak ada ya kan? Kemudian menjadi ada, kemudian nggak ada lagi. Sebenarnya kan kehidupan ini kan cuma prosesnya 3 Pak, saya lihat ya. Jadi masa yang sudah lalu,
Jenengan umur pinten Pak? Umurnya 60 lebih ya? Berarti 60 tahun yang lalu. Masa sekarang, hari ini sampai ngaji ini, dan masa yang akan datang. Sebenarnya proses hidup itu kalau kita paham. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kemudian dengan masa lalu apa yang kita lakukan? Kita muhasabah Pak, mulai meneliti kekurangan, kesalahan, dosa apa yang kita lakukan. Kemudian apa? Kita banyak istighfar, ya Allah, dulu saya melakukan ini ya Allah, ini ya Allah. Kemudian masa sekarang, ya kita usahakan beraktivitas yang baik. Kalau bahasa Quran apa? Wa amilus sholihah. Kemudian masa yang akan datang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memohon kepada Allah. Jadi apa yang kita mohon Pak? Yang paling sederhana apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Dengan masa depan kita Pak, ya Allah, berilah kebaikan pada kami, akhir kehidupan yang husnul khotimah, dan masuk surgamu ya Allah. Itu dengan masa depan kita. Ayyuhal hadirun ya Allah. Jadi Allah menyebut, ya ayuhan nas, wahai manusia, sembahlah Allah Rabbmu, ya Tuhan yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kalian, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian dilanjutkan ayat ke-22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Alladzi, zat, ja'ala yang telah menjadikan lakum, bagi kalian, lakum al-ardha, bumi, firasya. Firasya itu sebagai tempat tinggal atau hamparan. Was samaa'a, dan langit, binaa, menjadi atap. Wa anzala, dan telah menurunkan minas sama, dari langit, ma'an, air, hujan. Fa akhraja, maka dia telah menumbuhkan bihi, dengannya, dengan air itu, minas samarat, yaitu buah-buahan, rizqan, rizki, lakum, bagi kalian. Fala, maka janganlah taj'alu, kalian menjadikan lillahi, bagi Allah, andadan, tandingan. Wa antum, dan kalian ta'lamun, mengetahui. Baik, kita pahami alladzi. Jadi alladzi itu adalah zat atau yang, biasa diartikan yang. Maksudnya apa? Itu adalah Allah. Dialah Allah, zat za'ala, yang dia telah apa? Menjadikan lakum, bagi kalian, arda. Arda itu bumi Pak, yang kita pijak ini. Firasa, firasan. Jadi firasa itu adalah tempat tinggal. Firasan adalah hamparan. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal untuk siapa Pak? Ya kita ini. Jadi jangan ada persepsi yang aneh-aneh Pak ya. Jadi nanti di satu tempat dianggap ini enggak kena dinggoni manusia, itu enggak benar. Paham Pak ya? Oh, tanah ini enggak kena dinggoni manusia, sapa sing ngomong? Mana dalilnya? Jadi Allah telah menjadikan bagi kalian manusia, arda, bumi itu, firasan, sebagai tempat tinggal. Jadi kadang-kadang klenik-klenik itu terjadi di daerah kita, sekitar kita, mungkin tetangga kita. Na'udzubillah, kita jangan ikut-ikut Pak ya. Jadi kadang-kadang begini, mau beli rumah enggak mau karena tusuk sate ya. Enggak baik. Saya ngomong enggak baik itu siapa Pak? Semua bumi itu milik Allah dan itu semuanya baik untuk ditempati, kecuali memang kondisi-kondisi yang enggak layak, artinya memang ada
alam yang mungkin nggak bisa dipakai tempat itu memang bisa, ya kan, jurang kan tempatnya gampang longsor itu benar. Tapi kalau dianggap itu adalah tempatnya bagus, biasa, nggak ada masalah, dianggap angker dan sebagainya, itu nggak boleh, karena nggak ada tempat-tempat yang semacam itu. Memang di bumi ini ada tempat yang disucikan, ya. 3 tempat yang disucikan. Satu adalah Baitullah, kedua adalah Nabawi, kemudian yang ketiga sekarang menjadi masalah, ya, Al-Aqsa. Itu tempat dulu kita pertama kali berkiblat itu Masjidil Aqsa, yang sekarang menjadi masalah besar. Dan kita harus ada cita-cita ke sana, Pak. Harus ada. Katanya Abu Ubaidillah, jangan batal wudhu, nanti kita sholat jamaah di Masjidil Aqsa. Luar biasa. Itu motivasi yang insya Allah pasti akan terjadi. Wassama bina, dan langit menjadi atap. Jadi jangan dianggap langit itu yang kita lihat putih itu, Pak. Itu batas pandangan kita. Kalau sampai naik pesawat yang lihat nanti putih lagi. Jadi batas mata kita ya di situ. Jadi kalau tidak ada langit, manusia itu tidak akan hidup, Pak. Memang untuk menahan sinar ultravioletnya matahari itu ada langit, memang didesain oleh Allah. Jadi Allah menciptakan sesuatu tidak sia-sia, pasti ada tendensi, ada tujuannya gitu. Makanya Pak, ketika kita melihat langit itu ucapan-ucapan subhanallah, Allahu Akbar itu yang kita ucapkan. Jadi ketika kita itu di mana saja, Pak, misalkan tadabbur alam di Pantai Ngeliep, ungkapan itu ketika melihat ciptaan Allah di bumi ini, lautan, langit indah itu, ya kita harus bersyukur dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya Allah, betapa indahnya yang Kau ciptakan ini, tapi lebih indah yang menciptakan, ya Allah. Saya yakin itu. Ketika melihat kita itu melihat sesuatu yang diciptakan Allah, kita ini terpukau, Allahu Akbar. Ini yang diciptakan Allah, tapi Engkau lebih besar lagi, ya Allah. Jadi ojo gurdurinan tau. Jadi ketika tadabbur alami, pahami dengan benar, kita ini sedang memahami dalil-dalil kauniyah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi was-samaa binaa, langit menjadi atap. Jadi logikanya begini, Pak. Kalau jenengan buat rumah nggak punya atap gimana? Kademen ya, kehujanan, kepanasan. Nggak layak rumah ini ditempati. Demikian juga ketika bumi ini tidak ada langitnya, susah, akan jadi masalah, tidak ada kehidupan nanti. Wa anzala, dan telah menurunkan minas sama, dari langit, ma'an. Ma'an aslinya air, Pak. Jadi maksudnya air hujan. Allah telah menurunkan dari langit itu air hujan. Fa akhraja, maka dia telah mengeluarkan bihi, dengannya, minas samarat, yaitu dari buah-buahan, rizqan, rizki, lakum, bagi kalian. Jadi sebenarnya air yang diturunkan oleh Allah itu adalah rizki, Pak. Jadi landingnya air turun dari langit itu adalah rizki. Kalau tidak ada air bagaimana? Manusia itu akan hidup nanti. Tapi karena manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, jadi melanggar sunatullah, maka air itu menjadi musibah, menjadi apa? Banjir bandang, menjadi tanah longsor, ya kan? Itu karena apa? Sesuatu masalah, musibah, bencana tidak akan terjadi kecuali manusia itu yang melakukan perbuatan yang tidak benar. Jadi intinya air yang diturunkan oleh Allah itu rizqan, rizki lakum, bagi kalian. Sehingga Pak, manusia itu wajib mensyukuri ketika Allah memberikan rezeki berupa air yang akan menumbuhkan buah-buahan itu. Jadi ada doa yang
sangat viral Pak. Ketika hujan turun kita disuruh berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Jadi ketika hujan turun itu jangan susah Pak, jangan tambah nggak senang, harus senang. Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah jadikanlah hujan ini menjadi berkah dalam kehidupanku. Dihafalkan Pak, mudah itu. Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi bukan orang itu dikasih panas gersah, dikasih hujan juga gerutu, tidak ada syukurnya. Padahal apa? Nanti tanda-tanda hari kiamat itu sepertiga tahun itu akan menjadi kemarau, dan terakhir nanti 1 tahun itu akan kemarau, sehingga orang itu sulit untuk mendapatkan air. Itu tanda-tanda kiamat besar itu. Makanya kalau hari ini masih ada hujan, masih jauh itu. Insya Allah, tapi kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga apa? Ketika Allah sudah menciptakan fasilitas kepada manusia berupa bumi sebagai tempat tinggal, langit sebagai atap, kemudian masih menurunkan fasilitas lain berupa hujan, sehingga keluarlah buah-buahan sebagai rezeki bagi manusia, maka permintaan Allah, fala tazalu lillah. Jadi fala, maka janganlah tazalu kalian menjadikan lillahi bagi Allah andadan, tandingan. Artinya apa? Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Bapak, kita tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh menyelingkuhi Allah. Fala taj'alu lillahi andadan. Kita harus punya purifikasi dalam akidah, punya kemurnian di dalam keyakinan. Jadi kurang apa kan itu ya? Jadi kurang apa? Coba gini aja Pak, ini aja, air aja atau makanan. Kalau orang itu akidahnya sudah tinggi, ya Allah kenapa engkau memberi aku air, kenapa engkau memberi makan padaku ya Allah, padahal engkau nggak butuh sama aku. Allah itu butuh sama kita nggak Pak? Enggak sama sekali Pak. Jangan dikira Allah butuh sama kita, enggak. Yang butuh itu kita loh, paham nggak Pak? Makanya kalau orang itu sudah tauhidnya kuat, memahami apa saja mudah itu. Jadi ya Allah kenapa engkau kasih makan saya, padahal engkau nggak butuh sama saya ya Allah. Sehingga apa? Akan menumbuhkan apa? Ketauhidan. Makanya di sini apa? Setelah Allah memberikan fasilitas semacam itu, bumi tempat tinggal, langit sebagai atap, kemudian ditumbuhkan hujan. Maka setelah apa diturunkan hujan, kemudian ditumbuhkanlah buah-buahan rezeki bagi kita. Allah mengatakan fala tas'alu lillahi andadan. Kamu jangan sampai membuat tandingan. Artinya apa? Mencari alternatif Tuhan selain Allah. Ini adalah satu perbuatan yang paling menjadi dosa yang paling besar, Pak. Baik dosa itu syirik. Jadi di dalam surah An-Nisa dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Jadi Allah menggaransi dosa selain syirik. Kalau sudah syirik, hati-hati, Pak. Makanya dijaga apa? Kalimat tauhid ini sampai apa? Wala tamutunna illa wa antum muslim, sampai kita mati. Jadi kalau orang itu sudah nggak punya dosa syirik itu luar biasa senangnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Pak akan membela. Jadi ada kisah kalau sampean mengikuti tafsirnya Gus Ba itu, nanti ada orang yang dipanggil oleh Allah dosanya itu sudah 99. Jadi sudah besar, tinggal satu kotak kecilnya. Tapi kamu jangan khawatir, kamu masih ada simpanan kotak kecil. Kalimat apa? Kalimat tauhid, la ilaha, itu yang memberatkan. Bagaimana malaikat akan menyiksa kita kalau kita ini punya kalimat tauhid di dalam jiwa kita, di dalam ruh kita. Makanya Pak, ini sangat krusial. Jadi saya wanti-wanti wasiat pada jenengan semua, jangan sampai melakukan dosa syirik. Jadi kalau di daerah saya itu begini Pak, saya masih kecil itu tahu, melihat sendiri. Kalau minta hujan itu ada ujung, tahu sampai ujung ya? Gebuk-gebukan itu Pak, ini tiban. Jadi bajunya dibuka, pakai celana itu kemudian pukul-pukulan supaya turun hujan.
naudzubillah, semua naudzubillah. Kalau di daerah Curah Jati, daerah Gerajakan itu malah manten kucing. Kucing ini dijadikan manten di sumber itu supaya hujan, naudzubillah. Itu kesyirikan, bentuk kesyirikan. Tidak boleh. Jadi sudah, kalau kita ini memang sulit hujan, disuruh apa? Sholat istiqo, sholat minta hujan. Jadi ada syariatnya, bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu. Jadi apa? Maka Allah katakan, kamu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi kalian jangan menjadikan lillahi bagi Allah andatan, tandingan, wa antum, sedangkan kalian ta'lamun, mengetahui. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Perlu saya sampaikan, syarat mutlak orang itu masuk surga dan ketemu Allah itu adalah wala tusriku bihi syai'a. Jadi jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu yang harus kita jaga. Jadi hati-hati, di era sekarang lebih apa lagi? Kesyirikan itu lebih modern lagi ya. Percaya dengan zodiak, percaya dengan ramalan-ramalan yang dibuat orang yang tidak pernah mengerti hal yang sebenarnya. Bahasa sekarang apa? Guru spiritual itu dukun. Jadi jangan percaya, Pak, jangan percaya. Barang siapa pergi ke dukun dan menanyakan sesuatu, sampean lu rono teko ke dukun itu 40 hari 40 malam sholat sampean nggak diterima. Hati-hati. Jadi jauh itu. Kemudian mengalungkan jimat kepada anak-anak kita itu juga syirik. Tatoyur itu juga syirik. Jadi sampean kalau baca tentang akidahnya punyaan Syed Sabiq ya, akidah Islam itu sangat panjang lebar di kitab dijelaskan. Mungkin itu karena waktunya sudah habis. Mungkin ada yang tanyakan, Pak? Ada yang tanyakan? Monggo. Kalau enggak saya tutup. Cekam nggih. Jadi insyaallah dilanjutkan besok lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan pada diri kita, kesehatan, waktu, dan keberkahan umur kita. Kita akhiri dengan doa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Qulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.